Selamat sore Bapak Ibu sekalian. Mari kita membuka kitab kita. Kita akan membaca dari Matius pasalnya yang ke-6. Matius 6 ayat 5 sampai 8. Ini adalah bagian yang paling tengah menjadi center daripada khotbah di bukit. Center of the center of the center of the center. Yaitu hal berdoa. Mari kita membacanya ayat yang kelima. Saya akan mulai Bapak Ibu ayat yang ke-6 dan seterusnya kita bergantian sampai ayat yang ke-8. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele, seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata, doanya akan dikabulkan. Mari kita berdoa. Ya Allah, Engkaulah Allah kami. Kami mencari Engkau, jiwa kami haus kepadamu. Tubuh kami rindu kepadamu. Seperti tanah yang kering dan tandus, tiada berair. Maka kami memandangmu di tempat yang kudus, melihat kekuatan dan kemuliaan. Sertailah pemberitaan firman pada sore hari ini dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, untuk sekian kalinya ketika kita membahas mengenai hal berdoa, ya saya jujur saja sudah kehabisan bahan begitu ya. Saya sangat suka tema doa, saudara, tapi lama-lama juga habis bahan gitu, ilustrasi dan sebagainya, supaya kita sama-sama bisa punya freshness begitu tentang doa. Apalagi sangat membebani karena ini adalah bagian paling sentral dalam khotbah di bukit. Ya, kita lihat minggu lalu itu hal memberi sedekah, minggu depan setelah berdoa itu hal berpuasa. Ya, doa itu di tengah-tengah. Ya, dan saya sebetulnya bahan itu banyak, tapi saya merasa saya sudah banyak memberikan kepada jemaat di katekisasi juga, sehingga saya terus tidak bisa diam. Saya harus terus menggali apa yang menjadi arti daripada firman Tuhan yang kita baca tentang hal berdoa ini sepenting apa. Sehingga dalam studi saya, saudara, saya mendapatkan suatu insight, ya, bagi saya sendiri suatu insight yang baru dan penting untuk kita tahu semua. Karena tanpa ini kita akan bisa sangat mudah untuk salah menafsirkan bagian ini. Saudara, pada tahun 70 Masehi, yaitu adalah peristiwa besar dalam sejarah orang Yahudi, yaitu peristiwa apa? Bait Allah dihancurkan. Pada saat itu mereka dikepung oleh tentara Romawi. Sebetulnya Jenderal Titus itu tidak mau menghancurkan kota Yerusalem, tidak mau menghancurkan Bait Allah, tetapi mereka tidak mau menyerah. Mereka tentara Israel, pimpinan Yahudi tidak mau menyerah, sehingga mereka membuat barikade-barikade. Ya, tapi barikade pertama diterobos oleh tentara Romawi, kemudian barikade yang lebih besar yang selama ini tidak bisa diterobos, yang disebut Ananias Fortress, itu akhirnya berhasil diterobos. Dengan barikade kedua diterobos oleh tentara Romawi, peperangan, itu battle, itu terjadi sudah di luar pelataran Bait Allah. Kemudian mereka setelah itu mereka berhasil masuk. Sekarang peperangan berada di dalam pelataran dalam Bait Allah. Setelah pelataran dalam, saudara bayangkan, mereka masuk dalam Bait Allah, ke ruang maha suci dan sebagainya. Di sana, saudara, tempat Bait suci itu menjadi tempat yang
Pemandangannya itu mayat di mana-mana. Darah ada di mana-mana. Ya, pada saat itu sedang Passover, Paskah. Saudara tahu kalau Paskah orang Yahudi, berapa banyak dari luar Yerusalem itu dari secara internasional itu datang ke Yerusalem. Itu ada yang mencatat itu bisa dari 500.000 ya, sampai 1 juta orang bisa datang ke sana. Dan bayangkan orang-orang yang Yahudi dari luar Yerusalem yang datang itu mereka tidak sadar kondisinya seperti ini. Mereka datang hanya untuk dikurung, diserang oleh tentara-tentara. Dan ketika itu berlangsung selama berminggu-minggu, berbulan-bulan, akhirnya bait Allah direbut, ya, akhirnya dihancurkan, dan orang-orang tentara yang dari bait Allah itu lari ke tempat-tempat persembunyian, ke rumah-rumah, dan mereka dicari oleh tentara Romawi, mereka tidak ditemukan, mereka pergi ke bawah tanah, juga sulit ditemukan. Akhirnya Jenderal Titus mengatakan, kita bakar saja Yerusalem ini. Dan saudara, peristiwa ini saudara sudah 40 tahun sebelumnya sudah dikatakan oleh Tuhan Yesus. Ya, dalam Lukas 13 dan 19, Yesus pernah berkata, Yerusalem, Yerusalem, engkau akan ditinggalkan dan menjadi sunyi. Sebab akan datang harinya musuhmu akan mengelilingi engkau dengan kubu, mengepung engkau, menghimpit engkau dari segala jurusan, akan membinasakan engkau dan pendudukmu. Tidak ada satu batu di atas batu yang lain. Bait Allah diruntuh ini, saudara jangan bayangkan ini seperti rumah ibadah runtuh begitu, atau diserang, dijarah dan sebagainya. Nah, bukan saudara, bait Allah, rumah ibadah, tempel-tempel yang lain, gereja, bangunan-bangunan ibadah itu banyak. Ya, satu runtuh masih banyak yang lain. Tapi bait Allah bagi Yahudi ini hanya satu. Nggak ada gantinya, saudara. Ya, saudara lihat bahwa dalam perjanjian lama itu dikatakan bahwa misalnya dalam Mazmur 132, inilah tempat perhentianku selama-lamanya. Di sini aku hendak diam sebab aku mengingininya. Ya, ini adalah jantung hidup bagi orang Yahudi, bagi umat Allah. Tanpa ada bait Allah, tidak akan ada otoritas Allah. Tanpa bait Allah, tidak akan ada relasi dengan Allah. Dan tanpa bait Allah, tidak ada korban penghapus dosa. Sehingga ini adalah bagian yang paling penting bagi kehidupan orang Yahudi. Sehingga saudara, kita sangat logis untuk kita memikirkan, menyimpulkan bahwa kalau bait Allah hancur, orang Yahudi, bangsa Yahudi juga akan hancur. Bangsa itu akan segera decline ketika bait Allah itu hancur. Ya, itu logikanya ya. Kalau kita menganalisa sejarah seperti itu. Tapi ternyata sejarah nggak bisa ditebak. Setelah bait Allah hancur, orang Yahudi makin berkembang. Agama Yahudi makin berkembang. Maka kita bertanya, kenapa bisa begitu? Bukankah bait Allah itu adalah pusat hidup mereka? Dan ketika bait Allah tidak ada lagi, ya mereka hancur dong. Ternyata tidak. Kira-kira kenapa ya? Mungkin saudara, selama ini mereka hidup sudah independen dari bait Allah. Selama ini mereka sudah tidak bergantung kepada sistem bait Allah. Karena apa? Karena sebelum mereka diserang, sebelum tahun 70 ini saudara, dalam era Tuhan Yesus, sebelum Tuhan Yesus bahkan, itu terjadi yang namanya shift kerohanian, atau bisa dikatakan kebangunan rohani agama Yahudi. Terjadi suatu shift saudara, yaitu ketika mereka independen dari bait Allah dan kuil pengorbanan, mereka sudah punya sistem personalized worship. Ibadah yang dijalankan secara personal dalam bentuk rumah-rumah doa. Atau yang disebut sinagoge. Sinagog. Ya, so, sinagog itu adalah movement, so, itu revival dalam agama Yahudi. Ya, itu adalah revival. Mereka ngapain di sinagoge? Mereka baca Taurat dan berdoa. Ya, ini adalah suatu kebangunan. Nah, saudara, dari mana datangnya sinagoge ini?
Ya, ini tidak diperintahkan oleh Taurat untuk mendirikan rumah doa, itu nggak pernah. Ini muncul secara natural dari orang Yahudi. Ya, ini muncul, mereka rindu sama-sama baca Taurat dan sama-sama berdoa. Awalnya mereka pertemuan informal, ketemu di gerbang, sama-sama baca, sama-sama berdoa. Lama-lama mereka punya bangunan sendiri yang namanya sinagoge. Dan lama-lama ini mereka katakan sebagai holy place, tempat suci. Ya. Sehingga lama-kelamaan sinagoge menjadi center for worship, menjadi pusat ibadah. Kenapa, saudara? Orang Yahudi hanya diwajibkan ke bait Allah 3 kali dalam setahun. Oke? Tetapi sinagoge mereka berdoa setiap hari. Mereka dalam sinagoge itu setiap hari. Di bait Allah mereka datang, ya, hanya sebagai apa? Hanya sebagai pengamat, spectator. Ya. Tetapi di sinagoge mereka aktif beribadah. Di bait Allah itu hanya dipimpin oleh satu imam. Ibadah itu dipimpin oleh satu imam. Tapi di sinagoge, saudara, setiap pria Yahudi berhak memimpin doa maupun pembacaan Taurat. Ya, di situ adalah kehidupan doa yang kehidupan agama yang luar biasa. Kalau mau dikatakan itu hidup begitu. Ya. Nah, mereka tidak mengatakan bait Allah itu disingkirkan, tidak. Ya, dalam pemikiran mereka, bait Allah tetap primary. Sinagoge itu secondary, ya. Tapi ini lebih hidup. Sinagoge itu lebih hidup, lebih aktif. Setiap hari ada aktivitasnya. Ya, kalau bait Allah itu sangat terbatas dan orang-orang tertentu saja yang ada di sana. Tapi sinagoge itu merakyat, betul-betul. Betul-betul merakyat. Sehingga, saudara, ketika bait Allah hancur, sinagoge itu tetap hidup. Ya, mereka lama-lama jadi secondary, menjadi primary. Nah, jadi ini adalah jawabannya, saudara. Seperti itu. Nah, saudara, di dalam bait Allah itu salah satu feature yang paling penting itu adalah persembahan korban. Ya. Nah, ini, saudara, tidak ada di dalam, ya, tidak bisa dilakukan di dalam sinagoge. Lalu apa yang menjadi penggantinya dalam sinagoge? Penggantinya adalah apa yang disebut dengan the sacrifice of prayer. Korban bukan lagi dalam bentuk binatang, tapi dalam bentuk doa. Wah, ini luar biasa, saudara. Kenapa Yesus sangat atau Matius itu menempatkan doa di sini, the center of the center of the center of the center. Sebentar kita lihat tentang orang Farisi, saudara. Orang Kristen kalau dengar orang Farisi pasti negatif, ya kan? Karena memang Injil mengatakan, mencatat begitu banyak yang negatif tentang Farisi. Ya, tapi sebetulnya kita mesti lihat lebih menyeluruh. Ya, beberapa memang disebut orang Farisi yang makan bersama Yesus ada. Bahkan Nikodemus itu orang Farisi. Itu juga dicatat orang yang baik. Ya, jadi sebetulnya orang Farisi itu pada dasarnya adalah orang yang baik. Tapi kenapa Yesus paling sering berkonflik dengan orang Farisi? Apakah mereka orang paling jahat? Saudara lihat ya, Yesus tidak pernah berkonflik dengan penyembah berhala orang Romawi. Ya, ada nggak? Orang Romawi yang menyembah berhala terus Yesus injilin mereka? Nggak ada tuh. Tegur mereka? Nggak ada, nggak dicatat. Kenapa? Ya karena Yesus dan mereka itu terlalu beda. Ya, kemudian saya pernah berapa bulan lalu kayaknya ya, saya memberikan ada 4 golongan yang hidup di zaman Yesus. Pertama Farisi, kedua Saduki, terus orang Selot, dan orang SNS. Ya. Siapa itu orang Selot? Orang radikal. Yang tujuannya hanya untuk menunggang balikan Romawi. Bangun militer dan sebagainya. Nggak ada catatan mereka itu baca firman, baca Taurat, doa, itu nggak ada. Ya, nggak, kalau ada pun bukan yang menonjol. Yaitu Selot. Ya. Kemudian orang
apalagi Saduki itu apa? Oh, mereka scholar, mereka punya jabatan tinggi di Bait Allah, di politik, dan mereka punya tanah yang banyak, mereka orang kaya. Orang Saduki itu punya kedudukan yang tinggi secara sosial dan politik, sangat dibenci. Ya. Nah, ini juga Yesus cuma beberapa kali bertemu dengan orang Saduki. Tapi orang Farisi lebih sering dia clash. Ya, Saudara. Kemudian orang apa lagi? Orang SNS. Orang SNS itu nggak pernah dicatat di Injil, padahal mereka ada. Ya, tapi karena mereka lari ke gunung, mereka pikir bait Allah ini sudah korup. Ya, mereka ke gunung supaya menunggu suatu hari ada nabi datang merestorasi bait Allah baru mereka kembali. Ya. Jadi mereka pergi jauh-jauh di sana. Nah, Yesus pun nggak pernah mencatat pertemuan dengan mereka. Lalu yang terakhir, Saudara, orang Farisi. Siapa orang Farisi? Mereka adalah orang yang mencintai Taurat, ya, menjadi teladan, dan mereka mau membawa firman itu sampai ke grassroots, sampai ke rakyat, menyatakan kehadiran Allah itu sampai ke akar rumput. Dari keempat ini, Saudara, Farisi, Saduki, SNS, Selot, Yesus paling mirip yang mana? Farisi, Saudara. Ya. Paling mirip, bukan berarti sama, Saudara. Nanti saya kasih tahu bedanya di mana. Ya, jadi kenapa Yesus paling sering clash dengan orang Farisi? Karena ya paling dekat begitu. Mereka tuh tanda kutip bersaing di situ. Ya kan? Ya misalnya saya pemain basket begitu, saya nggak akan iri sama pemain musik. Saya akan iri sesama pemain basket. Persaingan di sana. Sehingga itulah kenapa Farisi yang paling banyak dicatat. Bukan mereka paling jahat, bukan. Ya, jelas-jelas orang Romawi penyembah berhala, jelas itu no hope itu. Kalau tidak ketemu Taurat pun tidak kenal begitu. Tapi tidak dicatat mereka di sini. Ya, paling banyak dicatat itu Farisi. Josephus, sejarawan itu mencatat bahwa Farisi itu mereka berpengaruh di sinagoge, memelihara tradisi, percaya hanya Allah yang dapat mengampuni dosa, menekankan puasa, percaya kebangkitan, dan seterusnya. Sehingga bisa dikatakan banyak sekali kesamaan Farisi dengan Yesus. Bahkan ada penafsir yang mengatakan bahwa Yesus itu ketika dia bertemu dengan Farisi itu bukan untuk mereka itu makin clash gitu. Ya. Justru Yesus itu pengen mereka itu bertobat. Sama seperti Yesus kepada Nikodemus. Tujuannya itu bukan karena mereka brengsek maka Yesus mau usir mereka, enggak. Ya, bukan begitu. Bahkan ada yang melapor kepada Yesus, ada orang yang mengajar dari kursi Musa, duduk di kursi Musa. Itu orang Farisi maksudnya. Apa Yesus katakan? Oh, jangan dengerin dia. Bukan. Yesus katakan dengerin ajarannya. Tapi jangan ikuti teladan hidupnya. Saudara, sekali lagi saudara, ini saya tarik lebih jauh latar belakang saudara. Ya, supaya kita lebih paham. Sejak zaman Yosua masuk Kanaan, saudara, Israel itu menjadi bangsa agrikultural. Ya, sehingga saudara, hukum-hukum yang dibuat pada zaman itu sangat punya latar belakang agrikultural. Ya, misalnya soal domba, panen, biji-bijian. Bahkan perintah 3 kali setahun untuk datang ke bait Allah itu berdasarkan kalender agrikultur. Ya. Sehingga banyak sekali yang dicatat dalam perjanjian lama itu sangat konteks sensitif dengan konteks agrikultural. Dengan berjalannya waktu, tahun demi tahun, ratusan tahun kemudian, Israel bukan lagi bangsa agrikultural. Makin kompleks. Ada yang menjadi tukang pajak, ada yang menjadi macam-macam gitu. Sehingga sudah sulit, saudara, memakai hukum perjanjian lama ini untuk ditafsirkan untuk kekinian. Oke? Sehingga tugas siapa untuk menafsirkan hukum-hukum perjanjian lama, hukum-hukum Taurat itu ke dalam konteks modern zaman abad pertama itu. Tugasnya orang Farisi. Mereka memelihara oral tradition atau oral Torah istilahnya. Unwritten laws. Ya, itu ada hukum-hukum tidak tertulis untuk menafsirkan bagaimana orang hidup hari ini.
Nah, disinilah saudara, dalam hal unwritten laws ini, Yesus banyak clash dengan orang Farisi. Ya, kadang-kadang mereka itu terlalu akhirnya memelihara tradisi itu sendiri. Ya, disitulah clash terjadi. Ya, sehingga sekali lagi saudara, Taurat itu perlu interpretasi yang baru dan itu dilakukan oleh orang Farisi dan itu seringkali yang menjadi clash dengan Tuhan Yesus. Ya, tapi sebetulnya orang Farisi itu punya maksud yang sangat baik. Mereka mau bahwa Allah itu bukan hanya dikurung dalam bait Allah, tapi boleh sampai kepada rakyat secara personal. Dan salah satu tafsiran ini saudara, sudah turun-temurun dilakukan oleh orang Farisi dan Yesus tidak menentangnya. Yaitu alignment tentang hal berdoa. Jadi saudara, ketika orang Yahudi itu 3 kali setahun harus ke bait Allah, sehingga mereka membuat 3 kali sehari, ya orang itu berdoa di sinagoga. Ya, 3 kali sehari itu ada doa di baik di sinagoga atau di rumah masing-masing. Ya, itu adalah background daripada pembicaraan Yesus tentang doa ini dan bukan ini yang ditentang oleh Tuhan Yesus. Ya, itu doa pagi, doa siang dan doa sore atau malam. Ini sudah ada sejak zaman Yesus dan bukan ini yang ditentang oleh Tuhan Yesus. Ya, tulisan ini mengassume bahwa kita tetap harus menjalankan doa ini. Yang menjadi problem adalah ketika ini dilakukan demi dilihat orang. Itu yang menjadi problem. Bukan jadwal tiga kali ini yang ditentang oleh Tuhan Yesus. Yang ditentang adalah orang yang melakukannya, yang motivasinya salah. Yaitu demi dilihat orang. Ya. Jadi di sini saudara, ketika mereka 3 kali sehari datang ke sinagoga, ini adalah ibadah yang hidup. Ya, ibadah yang hidup karena mereka merasa bukan lagi sebagai pengamat. Mereka aktif, involved di dalam ibadah yang hidup itu. Nah, saudara, kalau kita lihat, wah ini begitu inovatif begitu ya. Dari bait Allah yang terkesan kaku begitu besar, sekarang secara natural itu jalan di dalam. Sebetulnya ini tidak terlalu inovatif kalau mau dibilang. Karena ini sudah ada dalam sejak perjanjian lama. Kalau kita baca misalnya ketika Samuel itu bilang, ya Samuel berkata begini, apakah kepada Saul ya, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan? Sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan. Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan. Memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Ya, hal-hal serupa kita ketemu di Mazmur 51, kemudian Hosea 6. Banyak tempat dalam perjanjian lama yang sudah menyatakan bahwa ibadah yang sejati seperti ini. Ya, bukan yang ada di bait Allah. Jadi orang Yahudi sudah lama mengerti yang namanya spiritual sacrifice. Ya, yang korban yang bukan berbentuk fisik tapi spiritual itu sejak perjanjian lama, bukan perjanjian baru saja. Ya. Jadi saudara, kita melihat 2 hal di sini, ya. Korban binatang, sacrifice itu diganti dengan sacrifice of prayer, doa. Ya, kemudian temple, bait Allah itu diganti dengan the community of believers. Ya, persekutuan orang-orang percaya. Ini konsep ini sudah ada sebelum kekristenan mulai. Jadi sekali lagi saudara, meski akhirnya mereka sudah tidak punya akses kepada sistem bait Allah, tapi makna dari bait Allah itu tetap nyata di dalam daily life mereka. Ya, saudara, kita lihat ya, program pemuritan Tuhan Yesus tidak lepas dari konteks ini. Yesus itu fully engaged dengan prayer movement seperti itu. Yesus tidak menentangnya. Ya, nanti saya akan masuk kepada ayat yang dibahas, saudara. Tapi saya masih dalam latar belakang ini, saudara. Nah, sekarang pertanyaannya apa perbedaan Yesus dengan orang Farisi dan orang SNS? Orang Farisi, saudara,
Ya, orang Farisi itu mengatakan sinagoge bukan pengganti bait Allah. Ya, bait Allah itu tetap mereka hargai. Kalau orang SNS mengatakan bahwa bait Allah sementara sedang rusak, maka nanti kita akan kembali ketika bait Allah sudah beres. Tapi apa yang Yesus katakan? Yesus katakan bait Allah ini sudah kadaluarsa. Akan tiba waktunya, ini nggak akan ada lagi. Lalu dia katakan, ini bait yang sejati. Yaitu the body of Christ. Tubuhnya sendiri. Itu bait Allah sejati. Ya, jadi beda itu ya. Orang Farisi SNS, bagaimanapun mereka tetap menghargai keberadaan bait Allah. Tapi Yesus katakan, itu akan diganti. Ya, karena tubuh dia sendiri, itu adalah bait Allah. Dan by the way, saudara, ide tentang pendirian bait Allah itu tidak pernah datang dari Tuhan sendiri. Itu datang dari Daud. Ya, dan lama-lama memang seperti Tuhan mengapprove. Dan memang kita lihat bait Allah itu hanya sementara akhirnya. Karena ending daripada bait Allah adalah korupsi. Yesus katakan, ini rumah doa kamu jadikan sarang penyamun. Istilah rumah doa itu dari Yesaya. Istilah sarang penyamun itu dari Yeremia. Sehingga orang Farisi dan Saduki ketika mendengarkan Yesus berkata rumah doa dan sarang penyamun, mereka sangat mengerti bahwa maksud Yesus adalah kalian semua ini salah. Kalian semua ini sudah korup. Sehingga mereka sangat tersinggung. Dan saudara kalau kita baca dalam 1 Petrus 2 ayat 5, ya 1 Petrus 2 ayat yang kelima itu dalam konteks gereja, saudara. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup, ya, living stones, untuk pembangunan suatu rumah rohani, yaitu suatu imamat kudus untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Di sini mau mengatakan bahwa semua orang Kristen, pria dan wanita, itu adalah imam. Ya, semua orang Kristen itu adalah imam. Ya, memisahkan kekristenan dengan worship itu adalah kontradiktif. Karena Yesus itu sendiri adalah the new temple. Tubuh dia sendiri itu adalah the house of prayer. Sehingga panggilan untuk mengikuti Yesus artinya mengikuti the house of prayer. Ya, panggilan untuk mengikuti Yesus adalah panggilan untuk berdoa. Oke, saudara, apakah sudah otaknya masih sanggup? Sekarang kita baca ayatnya ya. Lama banget, Pak. Sabar ya. Saudara, jangan jadi pengamat aja di sini ya. Kita lihat di sini saudara ayat-ayat. Ya tentang munafik saudara. Ya, munafik adalah dosa yang paling sering dituduhkan Yesus kepada orang Farisi ya. Dan itu kita ketemu dalam minggu lalu sudah dibahas panjang lebar oleh Ibu Grace ketika hal memberi sedekah. Jadi sama hal memberi sedekah, hal berdoa, nanti hal berpuasa itu sama-sama ditegur itu. Karena mereka melakukan secara munafik ya. Jadi di sini Yesus sangat keras menegur mereka ya karena alasan mereka untuk dilihat orang. Ya, mereka dilihat orang. Ya, jadi memang sangat sulit saudara kita. Ada satu kutipan dari Ken Hughes atau saya lupa dia dapat dari siapa, dia katakan, dia bilang I don't know the heart of bad people. Saya nggak tahu isi hati orang jahat. Tapi saya tahu isi hati orang baik. Isi hati orang baik adalah hatinya jahat. Waduh. Ya maksudnya seperti ini, saudara. Orang-orang yang baik seperti orang Farisi pun, ya memang manusia berdosa tetap. George Whitefield itu pengkhotbah yang luar biasa begitu ya. Pengkhotbah KKR, Great Awakening. Ketika dia selesai berkhotbah dia sangat luar biasa, saudara. Ketika orang mensalamin, terima kasih. Khotbahmu bagus. Apa jawab dia, saudara? Iya, barusan iblis kasih tahu saya, khotbah saya bagus. Artinya dia mau lepas dari semua
pujian-pujian itu. Ya. Dan ini sangat berbahaya bagi kita yang aktivis, ya, terutama hamba Tuhan. Ketika pelayanan kita diakui, seringkali itu menjadi ketagihan, saudara. Akhirnya kita melupakan Tuhan dan hanya mencari penerimaan manusia. Dan sekali lagi diingatkan di sini, mereka sudah mendapatkan upahnya. Apa upahnya, saudara? They have their reward in full. Mereka sudah dapat upahnya secara full. Upahnya adalah dipuji manusia. Itu saja upahnya. Nggak ada lagi. Ya. Kemudian dikatakan dalam ayat 7, saudara, lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele. Ya. Seperti kebiasaan orang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata, doanya akan dikabulkan. Ya, memang kita lihat penyembah Nabi Baal itu ya. Mereka dari pagi sampai tengah hari berdoa, Baal, Baal jawablah kami. Kemudian dalam Kisah Rasul itu mereka berteriak kira-kira 2 jam lamanya, besarlah Artemis Dewi orang Efesus. Nah, pertanyaannya di sini, apakah Yesus menentang doa yang panjang dan repetisi? Nah, ini sekali lagi saya ulang-ulang sekali lagi. Please make distinction di sini. Yesus tidak menentang doa panjang. Dan Yesus tidak menentang repetisi. Ya, kalau mau dikatakan yang ditentang adalah vain repetition. Yaitu repetisi yang tidak berguna. Atau doa-doa panjang yang tidak berguna. Itu yang ditentang. Ya, karena kata yang dipakai di sini adalah babbling. Bertele-tele artinya babbling, artinya speak without thinking. Itu speak not from the heart. Sehingga bisa disimpulkan, saudara, bukan soal panjang atau pendek, diulang-ulang atau tidak diulang-ulang, ada hati atau tidak. Ya, karena kita lihat bahwa dalam Mazmur, saudara, dalam Mazmur 136 ayat 1 sampai 26 diulang-ulang terus, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. 26 kali. Taman Getsemani Yesus berkata, kalau boleh cawan ini berlalu. Itu 3 kali. Sehingga nggak ada masalah dengan repetisi yang benar. Yang ditentang adalah repetisi yang salah. Dan doa-doa panjang yang tidak ada teologi di dalamnya. Yang teologinya salah. Karena itu adalah praktek orang-orang pagan. Orang-orang Romawi. Ketika itu mereka begitu banyak dewa. Ya, orang Romawi itu mengatakan bahwa jumlah manusia di Roma itu lebih sedikit dari jumlah dewa mereka. Patung-patung dan sebagainya. Sehingga mereka misalnya sakit apa? Sakit, saya mau bilang sakit hati lagi. Misalnya sakit mata begitu. Mereka harus doa kepada dewa spesifik dengan kata-kata spesifik. Ya, saudara bayangkan kalau ada ribuan macam dewa. Ya, seringkali orang itu nggak ngerti. Dia sakit apa, sakitnya aja belum dia tahu, spesifik apa begitu kan. Dia diagnosanya susah. Lalu bagaimana mendoakan ini? Jadi apa yang dia lakukan? Dia sebut semua doa yang dia tahu. Semoga ketemu, dia seperti nembakin brand begitu. Supaya semoga kena satu dewa dan dengar saya begitu. Makanya kata-kata dia begitu panjang. Nah, itu yang ditentang. Ya, ditentang oleh Tuhan Yesus. Jadi bukan doa yang panjang. Martin Luther itu pagi-pagi doa 3 jam, saudara. Ya, enggak ada yang salah dengan itu. Kalau kita betul-betul mean it from the heart gitu ya. Jadi sekali lagi di sini kalau kita berdoa dengan begitu banyak kata-kata ya, dan biasanya akan muncul itu kata nama Tuhan akan sering muncul. Dengan kata lain, kalau kita doa tanpa hati, kita sedang menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Ya, menyebut nama Tuhan dengan sembarangan akhirnya. Ya, sehingga saya harap jelas di sini. Sehingga selanjutnya bagaimana doa yang benar itu, saudara. Yaitu masuk ke kamar, tutup pintu, dan berdoalah kepada Bapa di tempat tersembunyi dan Bapa akan membalasnya kepadamu. Ketika doa untuk dilihat orang itu tidak ada reward lagi. Karena rewardnya adalah ya sudah dilihat orang itu. Orang kasih jempol kepada kita. Tapi doa secara secret.
itu Tuhan akan membalas kepada kita. Jonathan Edwards, pengkhotbah kebangunan rohani, dia mengatakan bahwa seringkali orang itu mematikan dosa ketika terjadi kebangunan rohani. Mereka maju ke depan, mereka berdoa, mereka mematikan dosa mereka. Tapi dia katakan, dosa itu mulai mengalami kebangunan lagi. Dosa itu akan timbul lagi. Karena apa? Karena mereka tidak punya private prayer. Nggak melakukan prayer in secret. Saudara, ini bagi saya menjadi pergumulan bagi kita semua dan kita harus pay attention di sini. Tapi sekali lagi, saudara, saya sekian lama setiap kali saya membahas tentang doa, menurut saya gagal kalau saya hanya menanamkan tuduhan dan rasa bersalah kepada kita yang mendengar. Kalau kita bilang, oh iya saya selama ini tidak berdoa, saya kurang dan sebagainya. Lalu kita putus asa. Saudara, tentu saja kita perlu mengaku dosa, tapi jangan hanya berhenti kepada tuduhan-tuduhan seperti itu. Karena tidak pernah firman dimaksudkan hanya untuk itu. Tuhan ingin membangun kita, saudara. Dan saudara ingat saudara. Ini masih dalam khotbah di bukit. Ingat ucapan bahagia yang pertama. Berbahagia mereka yang miskin di hadapan Allah. Ya, berbahagia mereka yang spiritually bankrupt. Kita yang bangkrut secara spiritual. Yesus katakan bukan terkutuklah kamu. Yesus tidak mengatakan terkutuklah kamu ketika kamu tidak berdoa. Yesus tidak bilang begitu. Justru Yesus katakan berbahagialah engkau. Blessed. Engkau yang sadar. Saudara dan saya yang sadar. Kita itu spiritually bankrupt. Kita kurang berdoa. Kita gak peduli siapa itu Tuhan. Ketika kesadaran ini muncul. Tuhan katakan berbahagialah engkau. Ya, wajah Tuhan itu senyum kepada kita. Bukan mengutuki kita. Ya, Paulus katakan, when I'm weak, then I'm strong. Maka the secret of prayer is prayer in secret. Wah, kalimatnya bagus begitu ya. Rahasia doa adalah berdoa secara rahasia. Tidak dilihat orang. Masuk ke kamar. Hanya dilihat Bapa di surga. Dan saudara, penting untuk kita lakukan ini, saudara. Saya ada satu biarawan modern namanya Thomas Merton, sudah meninggal, saudara. Orang tanya dia, what is the first step? Saya mau mulai berdoa. What is the first step? Langkah pertama itu apa? Dia jawabnya gampang aja, saudara. Dia cuma katakan, take the time. Simple, saudara. Take the time. Jujur, saudara, kita di dalam dunia smartphone, AI, algoritma, waktu itu menggeser kita nggak habis-habis. Ya, biarawan lain pernah mengatakan, stop the time. Stop the time and pray. Simple, saudara. Stop the time and pray. Dan ini harus reguler, saudara. Harus reguler. Ya, saudara, mungkin kita beragama dan melakukan segala aktivitas. Kita paling sulit menerima kata wajib. Wajib, reguler, disiplin. Tapi saya ajak sekarang kita pikirkan keuntungan dari kata wajib ini, saudara. Misalnya, saudara, misalnya perpuluhan. Ya. Saya percaya kalau saya tidak diwajibkan perpuluhan, ya persembahan saya dari saya dikatekisasi sampai hari ini, persembahan saya kepada Tuhan jauh lebih sedikit. Benar kan? Tapi pertanyaan berikutnya, apakah persembahan yang sedikit itu berarti saya kan nabung banyak gitu kan? Apakah di rekening saya sekarang akan banyak? Enggak. Kita akan dari waktu-waktu akan pakai itu untuk yang lain. Pak Tong katakan waktu dulu kami persatuan mahasiswa itu perlu tempat ibadah. Ya, itu harus sewa ruko 1 tahun 100 juta.
Lalu Patong tantang, kalian berani janji iman? Berani Patong. Ya udah. Lalu Patong katakan, ya, seandainya kalian tidak janji iman selama bertahun-tahun ini, uangmu emangnya di bank makin banyak? Enggak, sama aja. Lalu uangmu kemana hilangnya? Hilangnya sebagian besar mungkin ke toilet. Oh, itu Patong ngomong begitu. Kita karena ada sisa uang, pasti kan beli makan lebih enak. Sekali lagi saudara, keuntungan kata wajib di sini. Yang kedua konteks sekolah misalnya. Waktu itu pendeta Ivan Kristiono itu mendorong guru-guru sekolah Kristen Calvin itu studi lanjut. Lalu ada sebagian yang bilang, enggak Pak, kami self study aja. Pak Ivan bilang, come on lah. Kalian ketika ambil studi, bayar program berapa tahun, akan lebih banyak self study dibandingkan nggak sekolah lalu bilang saya self study aja. Ketika kita wajib berkomitmen, pasti lebih banyak buku yang kita baca dalam kurun waktu itu ketimbang saya self study. Ketika pengen belajar, hati saya lagi pengen, lagi feel intelektual, akademik, saya belajar. Enggak lah gitu. Jadi keuntungan wajib tuh begini di sini saudara. Demikian juga dengan prayer. Please take the time. Sekali lagi saudara, Yesus punya background itu adalah sinagoge yang setiap hari 3 kali orang berdoa. Dan Yesus tidak menentang hal ini. Bukan itu yang dikritik oleh Tuhan Yesus. Dengan kata lain, habit of prayer, regular prayer, itu tetap sangat menjadi presaposisi di sini. Nggak bisa kita lagi pengen maka doa. No. Timothy Keller mengatakan bahwa pray always, even when you don't feel it. Bahaya saudara ketika kita pengen, ketika kita sedang hot, baru kita doa. Nggak banyak waktu itu dalam hidup kita. Tapi dia mengutip seorang Puritan, saudara. Dikatakan orang Puritan itu mengatakan, mind your work, not your wages. Ya, fokus kepada pekerjaanmu, jangan kepada gajimu. Artinya apa? Seringkali waktu kita mau berdoa, kita pikir hasilnya apa ya? Habis saya doa ini, hasilnya apa? Mind your work, not wages. Fokus kepada pekerjaan itu sendiri, bukan kepada gajinya. Tidak tentu, saudara, ketika kita berdoa itu akan mendapatkan kepuasan emosi. Enggak, saudara. Saya jamin enggak. Ya. Tapi, saudara, ketika kita lakukan regular prayer, itu akan membuat kita lebih sering merasakan kehadiran Allah. Ya, saudara, saya mungkin sudah 3 tahun, 4 tahun ini memakai liturgical prayer setiap pagi dan malam. Ya, tengah-tengah kadang saya kalau ingat, saudara, saya isi juga tengah, bahkan sore juga ada. Tapi yang paling rutin tentu saja yang pagi, saudara. Ya, anak saya itu sekolah masuk jam 7. Ya, saya rumah di Pluit, sekolahnya di Sunter. Istri saya kerjanya itu di sekolah anak saya. Jadi 6.45 istri saya masuk kantor, jadi kami harus berangkat itu jam 6. Saya harus bangun itu setiap pagi itu 4:30. Ya, dan seringkali itu 4:30 supaya saya masih ada waktu teduh. Ya, saya biasanya dengarkan lagu sambil doa begitu ya. Tapi istri saya sama anak saya itu biasanya bangunnya baru 5:30, saudara. Ini saya boleh ngomong begini nggak ya? Istri saya dengar gitu. Jadi saudara bayangkan, saudara. Waktu begitu mepet, saudara. Waktu begitu mepet. Dan ketika, ya inilah saya menghadapi. Saya rasa kita banyak menghadapi. Yang saya sebut sebagai the messiness of daily life gitu ya. How messy our life gitu. Ketika buru-buru, lalu siapin buku, ada yang kurang, agenda belum ditandatangan, makanan belepotan di mobil. Itu saya nyetir belakang mereka berdua itu suaranya itu udah nada tertinggi saya. Waduh, saya udah pengen, saya kan pemimpin, saya juga bisa lebih tinggi supaya mereka diam begitu. Udah ngomong kayak begitu, tapi saudara di mobil itu adalah holy sanctuary buat saya sebetulnya.
holy hour di sana karena saya selalu nyalakan liturgical prayer di sana. Pembacaan Mazmur yang sekitar 20 sampai 30 menit. Dan itu ya mungkin saya nggak hafal semua, saya nggak inget semua begitu. Tapi saya betul-betul percaya itu yang banyak menolong saya selama saya menjadi hamba Tuhan, menjadi kepala keluarga. Bukan teologi saya, no, saudara. Teologi itu nothing kalau tanpa doa, saudara. Teologi nggak ada powernya kalau tanpa doa. Sehingga saya sangat menganjurkan kita punya regular prayer. Ya, orang Anglican itu punya The Book of Common Prayer. Itu very reform, saudara. Saya punya 2 pocket, saudara. Saya nitip orang kalau keluar negeri beliin buat saya begitu. Uh, itu juga sangat baik. Itu doa disusun begitu rapi berdasarkan ayat-ayat. Sehingga saya sebetulnya belakangan itu dulu saya pikir doa itu yang paling spontan itu lebih baik sesuai isi hati saat itu. Lama-lama ini nggak akan stabil doa kayak gini. Kita doa secara spontan itu ada waktunya. Tapi lebih banyak saya percaya itu harus doa yang berdasarkan firman Tuhan. Ya, doa berdasarkan firman Tuhan. Firman Tuhan itu kita ambil, kita paraphrase. Ya, kita parafrase dan kita doakan. Jadi seperti Tuhan sudah memberikan kita firman, melalui doa kita mengembalikan firman itu kepada Allah. Ya kemarin waktu kebaktian penghiburan, saya tiba-tiba secara mendadak suruh pimpin doa syafaat. Saudara, meskipun hamba Tuhan sudah blank, sudah mau doa apa. Ya, saya paling gampang adalah mengacu kepada doa liturgis. Dalam The Book of Common Prayer ketika orang itu meninggal, kebaktian penghiburan, sudah dipilih ayat-ayat. Misal dalam Roma 8. Ya, baik malaikat, pemerintah, tidak ada yang dapat memisahkan kami dari kasih Kristus. Itu powerful, saudara. Ya, tinggal back to the Bible and pray it. Nah, kalau kita nggak ada ide mau doa apa, paling gampang kembali ke Alkitab, saudara. Apalagi kita orang reform sangat back to the Bible. Ya, itu itu kita. Saya percaya kalau kita hanya mengandalkan ketika kita ingin berdoa baru berdoa, nggak akan konsisten. Make the time, take the time, set the hours. Ya, saya percaya ini salah satu kebaikan Tuhan yang Tuhan berikan kepada saya dan masih saya sangat nikmati setiap hari. Bahkan saudara hari Minggu kita ke gereja gitu kan pasti ada doa dan sebagainya. Saya tetap lakukan morning prayer itu. Karena saya menyukai. Makin lama makin suka. Ya, awalnya cuma seperti membaca, seperti mekanis, ya, tapi itu sangat-sangat menyukakan hati, ya, membentuk kita. Jadi saudara, doa itu sangat penting, ya. Ketika seorang rabi bernama Rabi Ishak, itu dia berkomentar ketika bait Allah itu jatuh, dia katakan pada saat itu tidak ada nabi, tidak ada imam, tidak ada korban persembahan, tidak ada altar. Ya, jadi bagaimana kita untuk menebus dosa kita? Ya, dia katakan the only thing that we have left is prayer. Ketika bait Allah itu semua hancur, dia katakan yang tersisa bagi kami itu adalah doa. Saudara, kita tentu saja tidak setuju kepada agama Yahudi. Mereka belum lengkap, tapi bagaimanapun kita lihat mereka terus berkembang ya dengan doa mereka yang begitu baik. Apalagi kita yang mengenal Allah yang sejati, saudara. Kita yang mengenal Allah yang sejati. Ya. Maka istilah mereka sudah tidak punya kuil untuk dipersembahkan, tapi kita punya sacrifice of prayer. Apa itu sacrifice of prayer? Ya, yaitu mudah bagi kita berdoa ketika kita sedang lancar, kita mengucap syukur. Tapi bagaimana kita tetap berdoa meskipun segala sesuatu tidak baik-baik. Berdoa tetap dengan konsisten. Ya, jadi kita berdoa untuk dan tentu saja terus secara jujur. Saya juga tidak mengatakan kita harus menekan hati kita, saudara. Misalnya saja, saudara, saya hari ini mau berkhotbah.
Saya harus jujur sama Tuhan. Saya takut Tuhan. Saya takut saya nggak menyampaikan dengan benar. Ya, saya ada ketakutan itu diabaikan misalnya. Ya, misalnya dan lain-lain saudara. Dan akhirnya harus serahkan kepada Tuhan. Please fokus. Saya mau fokus kepada Tuhan. Saya nggak peduli apa kata orang dan sebagainya. Itu pergumulan saudara. Ya, katakan apa yang kita takut. Apa yang sedang membuat kita depresi saat itu. Katakan kepada Tuhan. Ya, dan seringkali itu menjadi doa sejati. Ada satu cerita menarik saudara. Memang ini konteksnya rumah sakit Katolik sepertinya. Jadi ada patung-patung, ada gambar-gambar. Kemudian ada seorang yang keluarganya itu sudah sakit dan dia sudah sangat marah kepada Tuhan, tidak diberikan kesembuhan. Lalu apa yang dia lakukan, saudara? Itu ada patung, saya nggak tahu itu patung Yesus atau siapa. Dilempar sama dia, dilempar batu. Dia marah sekali kepada Tuhan. Kemudian orang yang melihat itu bilang, jangan rusak-rusak, jangan lakukan ini, kau merusak. Kemudian ada satu suster datang, dia bilang, stop, biarkan dia sedang berdoa. Wow, honesty, saudara. Ya, justru itu doa yang sejati. Ya, nggak mungkin setiap mengalami, memang kalau orang yang rohaninya dewasa mungkin yang sudah sangat dekat dengan firman mungkin akan tabah begitu. Tapi bagaimana dengan orang yang depresi? Masa kita bilang tabah ya, diam ya, enggak, saudara. Marahlah sama Tuhan. Tuhan akan dengar semua depresi kita. Ya, sehingga di sini saudara masuk ke kamar. Ya, Bapamu melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Ya, saudara, kita adalah anak-anak Allah. Kita sudah diangkat menjadi anaknya. Ya, tapi saya mau tutup seperti ini, saudara. Thomas Goodwin pernah melihat seorang bapak dan anak berjalan. Ya, tiba-tiba papanya itu menggendong dia, memeluk dia, mencium dia, dan berkata, I love you. Lalu Thomas Goodwin mengatakan, apa yang dilakukan oleh ayahnya ini tidak mengubah status legal mereka secara objektif. Dia tidak lakukan itu, atau dia lakukan itu, dia tetap ayah, anaknya tetap anak. Secara objektif, secara status legal, sama persis. Tapi apa yang berubah? Secara subjektif dan experience, it makes all the difference. Karena dia mengalami kasih itu secara experiential. Saudara, doa bukan menyelamatkan kita tentu saja. Kita berdoa tidak berdoa, kita adalah anak, dia itu Bapa. Tapi ketika kita bersekutu dengan dia, kita experience kasihnya kepada kita. Kita experience bagaimana, apa bahagianya menjadi anak yang dikasih Bapa. Mari saudara, masuk ke kamar kita. Take the time. Masuk ke tempat yang tersembunyi. Ya, karena Allah sudah memberikan kita akses kepada dia. Di dalam Kristus. Di dalam Kristus, saudara. Yesus itu adalah imam, adalah bait, dan korban itu sendiri. Ya, hanya dalam kekristenan. Di mana bait Allah, korban persembahan, dan imam itu bersatu. Itu hanya di dalam Kristus. Dan lebih indahnya adalah imam kita ini adalah loving priest yang berdoa bagi kita, bahkan kepada yang tidak suka berdoa kepada dia. Yesus lebih banyak mendoakan kita daripada kita mendoakan diri kita sendiri. Mari kita berdoa. Ya Bapa, kiranya pemberitaan firman dan meditasi hati kami boleh berkenan kepadamu. Kau adalah juru selamat dan batu karang kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.